Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Balik lagi bersama saya Julaiha Probo Anggraini. Seperti biasa panggilan ke saya Kakak Julai aja. Baik, di pertemuan kedua kuliah interpersonal skill ini, kita akan membahas tentang diri kita sendiri. Mulai dari self concept. Lalu kita juga akan membahas tentang self-awareness. Dan yang terakhir ada self-esteem. Dan teman-teman, ketika kita merenungkan, cobalah tanya kepada diri kita sendiri, siapakah saya? Maksudnya apa sih, Kak? Coba tanya. Jul itu siapa sih? Jul itu perempuan yang sukanya aktif, sukanya berbagi ilmu, sukanya ngomong, sukanya senyum di depan kaca, sukanya tebar pesona terhadap ilmu yang diberikan kepada orang lain, sukanya berbagi kepada orang lain, dan masih banyak lagi. Sekarang coba teman-teman tanya juga kepada diri sendiri. Misal, Noval, kamu tuh siapa sih? Tanya kepada diri kita. Kamu tuh rajin atau enggak? Kamu tuh gercep atau enggak? Kamu tuh telaten atau enggak, Noval? Tanya kepada diri kita sendiri sebagai Noval. Misal contohnya Noval. Jadi teman-teman, menurut Jackson and Smith, identitas sosial seseorang itu dapat dikonseptualisasikan ke dalam 4 dimensi. Mulai dari persepsi dalam konteks antar kelompok, persepsi dalam konteks antar kelompok dengan mengidentifikasi diri kepada sebuah kelompok. Maka status dan gengsi yang dimiliki oleh kelompok tersebut akan mempengaruhi persepsi setiap individu di dalamnya. Persepsi tersebut kemudian menuntut individu untuk memberikan penilaian baik terhadap kelompoknya maupun kelompok yang lain. Yang kedua, di sini ada daya tarik in-group. Daya tarik in-group secara umum, in-group dapat diartikan sebagai suatu kelompok di mana seseorang memiliki perasaan, memiliki common identity atau identitas umum. Sedangkan out-groupnya ini adalah suatu kelompok yang dipersepsikan jelas berbeda dengan in-group. Adanya perasaan in-group sering menimbulkan in-group bias, yaitu kecenderungan untuk menganggap kelompoknya ini baik, kelompoknya ini baik sendiri. Dan yang ketiga, di sini ada keyakinan saling terkait. Kelekatan emosional akan muncul dengan sendirinya setelah menyadari keberadaannya sebagai anggota di dalam satu kelompok tertentu. Jadi teman-teman, keyakinan saling terkait social identity merupakan keseluruhan aspek konsep diri seseorang yang berasal dari kelompok sosial mereka atau kategori keanggotaan bersama secara emosional dan hasil evaluasi yang bermakna. Artinya apa sih, Kak? Seseorang memiliki kelekatan emosional terhadap kelompok sosialnya. Kelekatan itu akan muncul dengan sendirinya setelah kita menyadari keberadaannya sebagai anggota suatu kelompok tertentu. Dan orang memakai identitas sosialnya sebagai sumber dari kebanggaan diri dan juga harga diri. Semakin positif kelompok yang dimiliki, maka akan memperkuat harga diri. Maka sebaliknya, jika kelompok yang dimiliki dinilai memiliki prestasi yang rendah, maka hal itu juga akan menimbulkan identifikasi yang rendah juga terhadap kelompoknya. Dan apabila terjadi sesuatu yang mengancam harga diri, maka kelekatan terhadap kelompok akan meningkat.
Dan perasaan tidak suka terhadap kelompok lain juga meningkat. Dan yang terakhir ini ada depersonalisasi, yaitu ketika individu dalam kelompok merasa menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Maka individu tersebut akan cenderung menggunakan nilai-nilai dalam kelompok untuk diterapkan pada nilai-nilai yang ada di dalam dirinya, sesuai dengan nilai yang ada di dalam kelompok tersebut. Namun teman-teman, hal ini juga dapat disebabkan oleh perasaan takut gak dianggap dalam kelompoknya, karena telah mengabaikan nilai ataupun khas yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah teman-teman, keempat dimensi ini tersebut cenderung muncul ketika individu berada di tengah-tengah kelompok dan ketika berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya. Sekarang kita akan ambil contoh. Silahkan teman-teman menjawab di e-learning. Siapakah saya? Mulai dari pertanyaan pertama, silakan dijawab di e-learning. Siapakah saya? Tuliskan dengan cepat begitu hal tersebut muncul dalam pikiran teman-teman. Ini juga akan saya tanyakan ketika teman-teman tatap muka dengan saya, entah itu melalui Zoom ataupun kuliah pada saat offline. Pertanyaan kedua, tuliskan hal yang sama saat Anda membayangkan kira-kira bagaimana sih sebenarnya orang tua kita, ayah dan ibu ini membayangkan sebenarnya kita itu siapa? Kita itu seperti apa? Silakan ditulis jawabannya di e-learning. Silakan disiapkan jawabannya juga ketika kita melakukan perkuliahan secara Zoom maupun tatap muka di kelas. Masih ada pertanyaan teman-teman? Tuliskan juga hal yang sama ketika teman-teman membayangkan bagaimana kira-kira teman-teman atau sahabat kita menilai diri kita. Si Jule tuh orangnya gini loh. Si Jule tuh orangnya kayak gini loh. Dia tuh gini loh. Kira-kira orang lain membayangkan kita tuh seperti apa sih? Kok dia tuh begini banget ya? Oh, si Jule tuh kayaknya gini banget ya. Tapi kita berbicara kepada diri kita sendiri, seakan-akan orang lain yang sedang menilai diri kita. Ketika 3 pertanyaan tadi sudah teman-teman jawab, silakan dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Karakteristik fisik teman-teman itu seperti apa? Saya ini perempuan, saya ini cantik, saya murah senyum, saya suka memberikan kebahagiaan kepada orang lain, alis saya tebal, mata saya belok, gigi saya rata, dan lain sebagainya. Itu contoh fisiknya. Karakteristik psikologis saya. Tadi sebenarnya ada satu yang saya sebutkan di fisik, tapi ternyata tersebut ya, harusnya itu untuk psikologis. Saya ini senang sekali menebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Saya ini mudah senyum. Saya ini mudah senang. Saya ini mudah tertawa. Namun saya mudah marah ketika saya dikecewakan oleh orang lain. Itu contoh dari karakteristik psikologis. Silakan dijawab di e-learning. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal-hal yang kebanyakan orang tahu tentang saya itu apa sih? Saya itu orangnya gimana sih? Yang orang mayoritas tahu tentang saya. Dan pertanyaan berikutnya, kira-kira hal yang orang tidak tahu tentang saya tuh apa aja sih? Saya tuh gini deh kayaknya. Kayak orang lain gak tahu deh kalau misalnya di rumah tuh saya rajin banget. Tapi orang ngeliatnya saya cuma tidur, main handphone, dan lain-lain. Tulislah apapun hal yang memang orang lain tidak tahu tentang kita.
Tulis juga jawaban hal-hal yang orang lain sering keliru menilai Anda. Banyak kalau orang bilang, katanya saya tuh gini. Padahal keliru, saya nggak kayak gitu. Silakan ditulis hal-halnya. Kita lanjut teman-teman. Ketika teman-teman sudah bisa menjawab semua pertanyaan tadi, ke konsep diri. Jadi ada 3 kategori yang saya sudah sebutkan di awal. Kita akan membahas self-concept, yaitu mengenai gambaran yang kita miliki terhadap diri kita sendiri. Lalu nantinya kita akan membahas self-esteem terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu self-awareness. Dan teman-teman, kita akan masuk ke self-concept atau konsep diri. Kumpulan keyakinan dan persepsi diri terhadap diri sendiri yang terorganisir. Self-concept atau konsep diri sebagai skema dasar memberi kerangka berpikir yang menentukan bagaimana mengolah informasi tentang diri kita, mengolah motivasi, keadaan emosional, evaluasi diri, serta kemampuan. Konsep diri juga melindungi citra diri dari informasi yang mengancam dan juga untuk mempertahankan konsistensi yang ada di diri kita. Dan teman-teman, sebenarnya konsep diri ini sumbernya dari mana aja sih? Sumbernya yaitu dari pertama, gambaran diri kita yang dimiliki oleh orang lain dan orang lain yang menunjukkannya kepada kita. Yang kedua yaitu sumbernya dari perbandingan yang kita buat antara diri kita terhadap orang lain. Yang terakhir yaitu sumbernya dari cara kita menginterpretasikan dan mengevaluasi pikiran-pikiran dan juga perilaku kita. Itu dia sumber-sumbernya teman-teman. Di sini teman-teman ada 5 pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Silakan memberikan respon juga melalui e-learning dan juga memberikan jawaban ketika kita melangsungkan perkuliahan secara offline di kampus maupun melalui Zoom meeting. Pada pertanyaan pertama, silakan mencantumkan benar atau salah. Saya merasa saya memiliki banyak hal-hal yang berkualitas. Yang kedua, saya merasa tidak banyak yang dapat saya banggakan. Benar atau salah? Yang ketiga, saya merasa tidak ada yang baik dalam diri saya. Silakan dijawab benar atau salah. Lebih lanjut, dalam segalanya, saya merasa saya adalah orang yang gagal. Silakan dijawab benar atau salah. Dan yang terakhir, silakan dijawab juga benar atau salah. Secara keseluruhan, saya merasa puas dengan diri saya sendiri. Dipikirkan juga sejenak, silakan untuk jawaban dari 5 pertanyaan yang ada di layar. Self-esteem. Si diri yang dibuat individu, sikap seseorang terhadap dirinya sendiri dalam rentan dimensi positif negatif. Dasar perbandingan sosialnya itu ada ke atas dan ke bawah. Jika ke atas berarti membandingkan orang lain yang lebih baik dalam atribut tertentu. Dan apabila dia membandingkan ke bawah, berarti membandingkan orang lain yang lebih buruk dalam atribut tertentu. Kita akan lanjut membahas mengenai self-monitoring dan juga self-efficacy. Self-monitoring, pengaturan seseorang dengan dasar situasi eksternal. Seperti bagaimana orang lain bereaksi, berarti dia memiliki self-monitoring yang tinggi. Atau berdasarkan dasar internal, keyakinan, sikap, dan nilai. Berarti dia bisa menggunakan self-monitoring tersebut menjadi rendah. Self-efficacy, keyakinan seseorang yang akan kemampuan atau kompetensinya atas kinerja tugas yang diberikan, mencapai tujuan atau mengatasi sebuah hambatan. Self-efficacy yang tinggi adalah penting bagi performa tugas sekolah yang sukses, latihan fisik, kesehatan, aksi politik, dan tentunya mengurangi atau mengatasi kejahatan.
Kita akan lanjut teman-teman, sebenarnya dari mana sih self knowledge berasal? Self knowledge itu berasal dari yang pertama sekali, yaitu adanya sosialisasi ya. Sosialisasi ini bisa dari lingkungan, keluarga, lalu ada pertemanan, tempat tongkrongan, entah itu pekerjaan dan lain-lain. Ketika kita bersosialisasi terhadap orang lain, disitulah akan timbul self knowledge-nya teman-teman. Self knowledge ini berasal dari mana lagi sih? Berasal dari persepsi diri. Apapun yang kita nilai terhadap diri kita, apapun yang kita persepsikan terhadap diri kita, walaupun terkadang tidak sesuai dengan realitas, seperti itu ya. Dan juga di sini dari mana self knowledge berasal dari reflected appraisals dan juga umpan balik dari orang lain. Teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan kritikan atau mendapatkan masukan dari orang lain, siapapun itu, teman-teman harus mensyukuri, berarti masih banyak yang sayang dengan teman-teman. Maka self knowledge-nya teman-teman akan semakin meningkat, karena teman-teman ini akan remove terhadap suatu kritikan maupun saran dari orang lain. Dan kita akan lanjut teman-teman. Ini dia sumber aspek self knowledge, keyakinan yang kita pegang mengenai diri kita, yaitu mulai dari self schema. Di sini kita harus memiliki dimensi-dimensi yang kita pikirkan terhadap diri kita sendiri. Dan di sini juga kita harus mengetahui sebenarnya kita itu siapa kita yang sesungguhnya, dan bagaimana seharusnya diri kita ini secara ideal dipandang oleh diri kita sendiri maupun orang lain yang ada di sekitar kita. Dan di sini ada representasi konseptual mengenai melalui pendekatan budaya. Di sini ada independen dan juga interdependen, dan teman-teman juga bisa lihat di sini gambarannya ya, sudah jelas sekali. Jadi kalau independen ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki individualisme lebih tinggi. Artinya orang tersebut merasa senang sendiri, dia juga nyaman dengan keadaan karena kepribadiannya yang mandiri. Dan satu lagi di sisi sebelahnya ini ada interdependen. Interdependen merupakan kondisi saling bergantung secara fisik dan juga emosional. Jadi benar-benar harus saling memahami kebutuhannya masing-masing, baik itu secara fisik, emosional, hingga finansial, dan mereka saling bertanggung jawab terhadap satu sama lain. Itu perbedaan antara independen dan juga interdependen. Di sini ada model dari Johari Window yang menyebutkan ada 4 bagian yang disebut dengan jendela atau kuadran. Yang pertama, jika teman-teman merasa saya mengetahui diri saya, orang lain juga tahu tentang saya, berarti teman-teman termasuk kategori yang open self. Namun ketika saya mengetahui diri saya tapi orang lain gak tahu, berarti ini termasuk ke dalam hidden self. Lebih lanjut lagi, di sini di sebelah kanan warna kuning ada blind self. Saya tidak mengetahui diri saya seperti apa, tapi malah orang lain yang tahu. Berarti kita buta terhadap diri kita sendiri. Dan yang terakhir ada unknown self. Teman-teman tidak tahu siapa diri teman-teman, dan orang lain pun bahkan tidak tahu juga siapa teman-teman. Dan bagaimana sih caranya teman-teman kita akan masuk lebih lanjut mengenai self-awareness. Cara untuk meningkatkan self-awareness, kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita harus bisa mendengarkan orang lain. Kita juga harus aktif mencari informasi mengenai diri kita sendiri. Kita harus melihat diri kita dari sisi yang berbeda. Dan kita juga harus mengembangkan open self diri kita.
Dan teman-teman, please banget, ini nih hal-hal yang menurunkan atau menghilangkan self esteemnya teman-teman, dan menghambat teman-teman untuk membangun hubungan yang produktif serta bermakna. Karena apa? Di sini nih warna merah semua. Saya tuh merasa saya ini orang yang pesimis. Teman-teman gak boleh nih ngerendahin diri kita sendiri. Sama aja teman-teman mendoakan untuk kita seperti itu. Saya gak kreatif, saya membosankan, saya tidak berarti. Untuk apa saya hidup di dunia? Hal-hal apapun, kalimat apapun yang berbau negatif jangan pernah diucapkan, jangan pernah disebutkan, maupun di dalam hati ataupun sampai dilontarkan kepada orang lain. Ini akan sekali lagi menurunkan, bahkan menghilangkan harga diri teman-teman. Lebih lanjut, gimana sih caranya kita untuk melawan keyakinan diri kita yang destruktif? Teman-teman ini gak perlu loh jadi orang yang harus sempurna, jadi orang yang terlalu tergesa-gesa untuk mengerjakan sesuatu, pengen duluan, pengen selalu dilihat yang pertama. Teman-teman juga gak boleh terlalu kuat terhadap suatu hubungan, gak boleh tuh kalau kita punya pasangan terlalu digenggam. Ibaratkan pasir, ini akan lama-lama habis. Teman-teman juga gak boleh ngotot terhadap satu statement yang teman-teman utarakan kepada orang lain. Maunya menang sendiri itu gak boleh. Dan teman-teman di sini ngerasa saya harus menyenangkan orang lain, saya harus membahagiakan orang lain, itu juga gak boleh. Teman-teman gak perlu tuh jadi pribadi yang kayak gitu. Dan lain sebagainya yang memang akhirnya membuat teman-teman jadi tidak maksimal untuk membahagiakan diri teman-teman sendiri. Nih teman-teman, caranya gimana sih supaya bisa membangun diri kita? Yaitu bekerja pada proyek yang akan mendatangkan kesuksesan, dan juga berkumpul dengan orang-orang yang memang satu lingkungan dengan kita, satu circle dengan kita untuk menuju kesuksesan. Teman-teman juga harus mencari orang-orang yang bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu, yang bisa meningkatkan kesuksesanmu di masa yang akan datang. Jangan teman-teman bergaul dengan orang-orang yang mungkin nanti di masa depan yang akan datang itu akan malah menghancurkan teman-teman. Nongkrong, minum-minuman, ngerokok, narkoba, itu yang akan membunuh masa depan teman-teman. Carilah orang-orang atau carilah circle yang terbaik untuk teman-teman. Lalu teman-teman wajib melakukan afirmasi kepada diri sendiri. Harus tanya kepada diri sendiri. Dan patahkan keyakinan diri yang memang akan menjatuhkan diri kita sendiri. Teman-teman, sebenarnya kita itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan orang lain akan berpikir apa yang kita memperlihatkan kepada orang lain, atau apa yang akan kita tunjukkan kepada orang lain. Pertemuan 2 kali ini akan saya cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di pertemuan 3 di minggu berikutnya. Dah. Oh iya, lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.